Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi dan menyertai kami dimanapun kami berada, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita mulai dengan kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya, ada saat di mana kita menemukan diri kita diliputi dengan kegelisahan. Dan akibatnya kita menjadi tidak tenang. Kita khawatir, takut, jantung terasa deg-degan, tubuh seperti kram, tidak bisa tidur, dan tidak dapat berpikir dengan baik. Bahkan terkadang kegelisahan itu begitu kuat, sehingga kita ingin menyerah. Hal-hal yang membuat gelisah ada macam-macam. Seperti misalnya ketiadaan pekerjaan, dikejar-kejar tagihan hutang, gangguan kesehatan, atau bencana alam, seperti misalnya gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di Turki. Kita tentunya turut berduka cita atas apa yang terjadi di sana, dan mendoakan agar semuanya kembali pulih, serta keluarga dari para korban mendapatkan kekuatan. Peristiwa bencana menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kegelisahan. Namun apapun faktor penyebabnya, kegelisahan hendaknya kita atasi agar kita dapat menjalani aktivitas hidup ini dengan baik, penuh semangat dan sukacita. Di dunia ini ada banyak nasihat tentang cara untuk menenangkan diri dan menghilangkan kegelisahan. Tapi bagaimanapun juga, hanya di dalam Tuhan kita dapat ketenangan yang sejati. Dalam renungan saat ini, kita akan belajar bagaimana mengatasi kegelisahan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah berserah diri. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima ini tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kunci untuk mengatasi kegelisahan adalah penyerahan diri pada Tuhan. Apapun persoalan atau situasi kehidupan ini, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi, kita perlu selalu berserah diri dan mempercayai Tuhan. Berserah diri ini berarti totalitas kita dalam hati dan pikiran untuk mempercayai Tuhan dan berserah pada karya tangannya. Tentu kita tetap perlu melakukan bagian kita, tapi dalam semuanya itu, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan simpan ketakutan dan kekhawatiran yang membuat kita gelisah, tapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kenali apa yang membuat kita gelisah, dan tidak perlu kita mencoba untuk menghandle hal-hal yang di luar kuasa kita. Belajarlah untuk menyerahkan segala perkara, semua persoalan dan masalah yang membuat kita gelisah kepada Tuhan. Saudara dan saya punya caretaker atau pemelihara, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Anak-anak kita, keluarga kita, semua mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, sadarilah bahwa kita tidak pernah sendirian.
Tuhan Yesus selalu bersama kita sesuai dengan janjinya. Dalam Matius 28 ayat 20, Ia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Mari belajar untuk menyadari bahwa di tengah lembah kekelaman sekalipun, ada Tuhan Yesus yang setia menemani kita. Bersamanya kita tenang, aman, dan damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berkata, "Pada Yesus kuserahkan tubuh, roh, dan jiwaku." Lagu ini berlandaskan pada firman Tuhan, dan kita perlu mempraktekannya dalam hidup kita dengan benar-benar menyerahkan semuanya, bukan setengah-setengah atau sebagian, tapi seluruhnya kepada Tuhan. Berserah merupakan tindakan iman yang menunjukkan kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan. Dan ini perlu kita lakukan setiap hari, bukan hanya 1 atau 2 hari saja. Ketika kita bangun di pagi hari, serahkanlah hidup kita padanya. Ketika kita ada di siang atau malam hari, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita, dan Ia mengatur semuanya sesuai dengan rencananya yang baik dan sempurna. Sekali lagi, serahkan semua kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran kita pada Tuhan, dan terimalah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam hati dan kehidupan kita. Di dalam Tuhan, kita tenang, hati kita damai, dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa kami perlu menyerahkan semuanya kepadamu. Firman-Mu mengajar kami untuk berserah diri secara total kepadamu ya Tuhan, dan mempercayai Engkau dalam semua karya perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh secara total percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini juga kami serahkan semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kegelisahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mengambil alih setiap persoalan kami, setiap hal yang menjadi kekhawatiran kami, dan semua perkara yang membuat kami gelisah. Tuhan yang bekerja, berkarya dengan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tapi Tuhan selalu bersama kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Hati kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Hati kami penuh sukacita dan damai. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dan saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami berdoa buat bangsa Turki yang sedang ditimpa bencana, agar Tuhan menolong, memulihkan, menguatkan, dan menghiburkan, serta menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.